Tentang kerentanan masyarakat adat dalam pembangunan di Indonesia dengan menggunakan teori hijau dalam ilmu politik. Salah satu contoh nyata dalam pembangunan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Proyek ini memerlukan pembukaan lahan secara masif yang sebagian besar berada di wilayah adat masyarakat Dayak. Teori hijau mengkritik paradigma ini dan mengusulkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pelestarian ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap nilai lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Dalam kesempatan video kali ini, saya Adi Masyakil Omar Muzaki dengan NIM 072111333049 akan menjelaskan tentang kerentanan masyarakat adat dalam pembangunan di Indonesia dengan menggunakan teori hijau dalam ilmu politik sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah teori politik yang diampu oleh Ibu Siti Aminah dan juga Mas Irfai. Kerentanan masyarakat adat dalam pembangunan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, pembangunan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan juga hak-hak kelompok masyarakat adat. Dalam konteks ini, teori hijau dalam ilmu politik menjadi alat analisis yang relevan untuk memahami dampak pembangunan terhadap kelompok rentan ini. Teori hijau menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan juga keadilan sosial, serta mengkritik model pembangunan yang eksploitatif dan tidak inklusif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat kerap tersingkir dalam proses pembangunan, baik secara fisik, sosial, maupun politik. Salah satu contoh nyata dalam pembangunan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Proyek ini memerlukan pembukaan lahan secara masif yang sebagian besar berada di wilayah adat masyarakat Dayak. Tanah yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka digusur tanpa konsultasi yang memadai, menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan identitas budaya mereka. Selain itu, dampak ekologis seperti deforestasi, penurunan kesuburan tanah, dan kerusakan ekosistem air semakin memperburuk situasi. Masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam justru harus menanggung beban dari kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Proyek infrastruktur besar lainnya seperti pembangunan tambang di Papua juga menunjukkan pola yang sama. Masyarakat adat Papua menghadapi ancaman penggusuran dari tanah adat mereka untuk kepentingan eksploitasi tambang emas dan tembaga. Dampak sosial dari proyek ini meliputi konflik horizontal, degradasi budaya lokal, dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dalam pandangan teori hijau, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan korporasi dan negara dengan hak-hak komunitas lokal yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan. Teori hijau mengusulkan pendekatan yang berbeda, yaitu pembangunan berbasis keberlanjutan dan inklusivitas. Pendekatan ini menuntut keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan alam seringkali memiliki pengetahuan lokal yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya secara bijaksana. Mengabaikan mereka berarti melewatkan potensi solusi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat juga merupakan bagian dari keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar teori hijau. Kerentanan masyarakat adat juga diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum terkait pelindungan hak adat. Meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui desa adat dan juga Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, implementasinya masih jauh dari optimal. Banyak kasus sengketa tanah adat yang tidak terselesaikan atau berujung pada kriminalisasi masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka. Konflik ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada seringkali hanya bersifat simbolis tanpa mekanisme implementasi yang jelas. Selain masalah hukum, paradigma pembangunan yang eksploitatif menjadi tantangan utama. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengesampingkan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia. Teori hijau mengkritik paradigma ini dan mengusulkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pelestarian ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghormatan terhadap nilai lokal. Dalam konteks Indonesia, pembangunan harus beralih dari pendekatan top-down yang terpusat ke pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu solusinya adalah dengan mengadopsi prinsip eco-social planning yang memastikan bahwa kepentingan ekologis dan sosial tidak terpinggirkan. Selain itu, pemerintah harus memperkuat pengakuan atas hak tanah adat melalui sertifikasi dan mekanisme perlindungan hukum yang tegas. Langkah ini tidak hanya memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Masyarakat adat dengan kearifan lokal dan pengetahuan ekologis mereka seharusnya dianggap sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Dengan mengintegrasikan prinsip teori hijau, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi hak masyarakat adat dan juga menjaga warisan ekosistem bagi generasi mendatang. Demikian video ini dibuat untuk memenuhi tugas nilai ujian akhir semester mata kuliah teori politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.